Karena kita tahu persis Al-Quran tidak pernah kehabisan kosakata. Meski di dalam Al-Quran sering kita jumpai kata yang bersinonim, tetapi hakikatnya itu tidak bersinonim secara mutlak. Masing-masing memiliki artinya sendiri-sendiri sesuai dengan konteksnya. Sehingga Quran, wong itu kalamullah, kosakata langsung dari Allah. Tidak mungkin Allah kehabisan kosakata. Kalau kehabisan kata-kata itu manusia, bukan Allah. Maka sekalipun kita sering menjumpai ayat-ayat Al-Quran itu mirip-mirip, tetapi itu tidak mirip secara mutlak. Itu berbeda maknanya. Seperti apa itu, hurrima alaikumul maitah waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li khairillah. Dalam ayat yang lain wa ma uhilla bihi li khairillah. Dalam ayat yang lain wa ma uhilla li khairillahi bihi. Yang satu bihinya ditaruh di belakang, yang satu bihinya ditaruh di depan. Itu kan mirip sekali, tapi maknanya sangat berbeda. Maknanya sangat berbeda. Jadi hanya penempatan bihi saja, tapi maknanya berbeda. Begitu pula dengan penempatan huruf fa dan huruf wawu. Seperti dalam Quran surah An-Nisa itu ayat 103. Quran surah An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ya toh, Pak? Dibaca, Mas. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dilihat ayatnya, perhatikan dengan betul. Di situ Allah menjelaskan, Allah berfirman, fa idza qadaitumus sholata, maka apabila kamu telah selesai menunaikan sholat. Kata huruf selanjutnya apa? Fa atau wawu? Fa. Fadhkurullaha. Kalau ayat itu hurufnya di situ bukan fa tapi wawu, itu akan berubah drastis maknanya. Tetapi di situ Allah menggunakan huruf fa. Jadi fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha. Nah, fa di situ harfu atfin bila hudud, yaitu huruf ataf, huruf sambung tanpa ada jeda waktu. Sehingga kalau kita selesai menunaikan sholat, assalamualaikum, selesai, langsung kita ingat Allah. Tidak menunggu 5 menit lagi, 10 menit lagi, 20 menit lagi, tidak. Karena di situ terdapat huruf fa, fadhkurullah, harfu atfin bila hudud, yaitu huruf ataf, huruf sambung tanpa jeda waktu. Jadi kalau selesai sholat, maka langsung ingat Allah. Fadhkurullah qiyaman, baik waktu kita berdiri, au qu'udan atau kita duduk, wa 'ala junubikum atau saat kita berbaring. Jadi langsung ingat Allah. Setelah salam, kita langsung ingat Allah dalam keadaan dan kondisi bagaimanapun. Baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Artinya seluruh aktivitas hidup kita, kalau kita ngaku orang sholat,
Maka kita ingat Allah tidak hanya pas sholat tok. Tidak hanya pas sholat. Kalau sholat itu wajar kita ingat Allah, wong kita sedang berinteraksi dengan Allah. Tetapi banyak di antara kita sholat 4 rakaat, taruhlah 5 menit, berapa menit kita ingat Allah? Waktu sholat berapa menit? Mungkin banyak di antara kita tanpa sadar mengerjakan sholat ini hanya sekedar isqatul wajib. Apa makna isqatul wajib? Itu menggugurkan kewajiban sebagai orang Islam. Karena kita terlanjur ngaku sebagai orang Islam, maka wah nek wong Islami kudu sholat. Ya sholat subuh, sholat luhur, sholat asar tanpa ngerti makna dari sholat itu sendiri. Sehingga yang ada bukan mendirikan sholat, tetapi hanya sekedar rutinitas mengerjakan sholat. Hanya untuk menggugurkan kewajiban sebagai seorang muslim. Sedang fungsi sholatnya tidak tahu. Padahal kata Allah dalam ayat itu, sholat yang dikehendaki oleh Allah itu ya seperti itu. Dijelaskan sangat rinci oleh Allah. Fa'idha qadaitumus sholata. Kalau ayat itu berhenti sampai di sini, tidak ada lanjutannya, maka kita cukup hanya mengerjakan sholat. Pas sholat baru kui maksiat. Tidak apa-apa kalau ayat itu berhenti sampai di situ. Artinya fa'idha qadaitumus sholata titik. Ayat fadkurullaha qiyaman itu tidak ada, maka kita cukup hanya sekedar mengerjakan rutinitas sholat, yaitu isqatul wajib, menggugurkan kewajiban sebagai orang muslim. Tapi ingat, ayat itu lanjutannya sangat tegas, disambung langsung dengan huruf fa. Fadkurullaha. Maka kalau kamu ngaku sebagai orang sholat, selesai sholat keluar dari masjid ya aja nganggo sandali koncone. Ya, jadi orang sholat itu orang yang sholatnya benar, bukan hanya sekedar mengerjakan sholat, tetapi betul-betul mendirikan sholat. Itu selesai sholat, dia dari ujung rambut sampai ujung kaki selalu ingat Allah. Begitu keluar dari masjid selesai sholat, mungkin setan membisiki, weh sandalmu wes elek, lu enek sandal apik. Jikuan salah siji, rarane ngerti, rarane konangan. Tapi sholatnya menjadi tameng, mengingat Allah. Meski setan membisiki seperti itu, dia menolak. Karena dari ujung rambut sampai ujung kaki itu tertamengi dengan sholatnya, sehingga tidak mungkin maksiat kepada Allah orang yang sholat itu. Karena sholatnya benar, waktu sholat ingat Allah, selesai sholat melakukan aktivitas kehidupan, baik bekerja, baik berdagang, baik sedang olahraga atau dimanapun kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Itu sifat orang yang sholatnya benar. Sehingga orang yang sholat tidak mungkin dia ghibah. Orang yang sholatnya benar tidak mungkin dia mencuri. Orang yang sholatnya benar tidak mungkin dia rasan-rasan. Orang yang sholatnya benar tidak mungkin dia menyakiti saudaranya. Orang yang sholatnya benar mustahil dia menyebar aib saudaranya. Orang yang sholatnya benar tidak mungkin dia pacaran. Nah kita nom-nom ini, hati-hati.